Bayangin, dari DPD Golkar bekas aktivis diangkat jadi menteri investasi. Bahasa Inggris gak bisa. Bagaimana mengundang investasi? Lah, jadi bukan gak mungkin juga jadi ketua umum Golkar itu, bukan gak mungkin. Gak lewat belakangnya, gak lewat jendela, lewat atap dia. Jadi bukan tak mungkin, makanya saya berani undang. Kalau ini mimpi doang saya nggak berani undang. Malu-malu itu nanti. Karena Bang Karni sudah mungkin melihat beberapa pengalaman-pengalaman kali ya. Keanehan-keanehan. HIPMI harusnya 3 tahun dibuat 4,5 tahun. Iya. Gitu Bang Karni. Banyak yang ganjil-ganjil lah. Jadi itulah. Sekarang saya ingin tanya tentang kinerja, ya kan, untuk jadi ketua umum. Kalau kinerjanya ya gak ada apa-apanya, pada percaya. Yang Munaslup pada percaya mau ngangkat jadi ketua umum. Sebagai menteri investasi, apa prestasi yang sudah dicapai? Bang Karni, saya sedikit sebelum menjawab itu saya sedikit menceritakan tentang, mohon maaf karena saya orang kampung. Udah tahu. Selalu orang a priori kepada saya. Selalu orang underestimate. Ketika saya mau menjadi ketua umum HIPMI, Bang Karni, hampir semua sejagat bangsa ini tidak percaya kalau saya mau jadi ketua umum HIPMI. Karena yang mau jadi ketua umum HIPMI itu kalau bukan anak jenderal, anak konglomerat, harus anak menteri. Anak konglomerat, saya itu kan anak konglomerat. Alhamdulillah, saya memenangkan kompetisi itu. Pada saat menang kompetisi, banyak juga meragukan, bisa membawa HIPMI nggak? Bisa HIPMI survive nggak? Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman, bukan hanya bisa membawa HIPMI, kita perpanjang itu masa jabatan HIPMI. Dari 3 tahun menjadi 4,5 tahun, dan itu baru pertama Bang Karni. Tidak melanggar konstitusi, tidak lazim, tapi dibenarkan mekanisme terkait dengan investasi. Begitu saya 1 September itu saya munas Bang Karni, munas HIPMI. Kemudian alhamdulillah karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Pak Jokowi, lewat Pak Jokowi mengangkat saya jadi anggota kabinet. Waktu itu jangankan orang Pak Karni, saya pun hampir tidak percaya diri. Jujur ini. Karena begitu disuruh untuk mengurus investasi, itu kayak gempa bumi kenal di saya. Karena saya tidak pernah kuliah di luar negeri. Saya punya jaringan di luar negeri tidak sebaik teman-teman saya yang lain. Tapi saya percaya diri bahwa satu ketika saya mulai merasakan bahwa ini adalah pengabdian. Dan kalau memang ini jalan Allah, Allah akan membukakan kemudahan. Apa yang terjadi Bang Karni? Begitu saya menjadi kepala BKPM, kemudian 2020 itu COVID. Tapi kita mampu melakukan investasi sekitar 808 triliun. 2021 kita berhasil menyelesaikan investasi 901 triliun. Targetnya 900 triliun. 2022 Bapak Presiden menaikkan menjadi 1.200 triliun. Alhamdulillah kita mampu menyelesaikan 1.207 triliun. Jadi di satu sisi Pak Presiden memerintahkan kepada saya Bang Karni, Mas Bahlil, mengurus negara tidak boleh hanya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Dia mengatakan kepada saya, memerintahkan harus membangun investasi harus berkualitas. Ciri daripada investasi yang berkualitas itu adalah harus investasi antara Jawa dan luar Jawa berimbang. Menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Harus kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha UMKM, pengusaha-pengusaha daerah. Orang daerah harus jadi tuan negeri sendiri. Apa yang terjadi Bang Karni? Alhamdulillah sekarang, sejak 2020, kuartal ketiga sampai dengan sekarang, investasi luar Pulau Jawa lebih banyak daripada di Jawa. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan 2020, investasi di Jawa lebih banyak. Bukan karena saya orang luar Jawa, tapi karena political will Pak Presiden Jokowi yang meminta kepada kita untuk membuat kebijakan yang konstruktif dan berkeadilan. Hal-hal yang lain saya pikir menyangkut dengan hilirisasi. Bayangkan Bang Karni, begitu saya baru masuk 4 hari jadi anggota kabinet, itu kayak saya kena petir juga. Diminta oleh Pak Luhut untuk menyetop ekspor nikel. Nikel. Tanpa ada surat keputusan. Tapi kemudian
mampu kita merumuskan, memformulasikan, dan kita hentikan itu. Biji nikel. Dan waktu itu Bang Karni, nikel kita, ekspor kita 2017-2018 itu hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor ore nikel, 2020 ekspor kita hampir 30 bilion US dollar. Jadi itu adalah arah kebijakan, dan biarlah rakyat yang menilai saya berprestasi atau tidak. Tapi rasanya Bang Karni, insya Allah tidak bermaksud berlebihan, tapi apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Jokowi kepada kami, lewat KPI yang terukur, kami alhamdulillah lewat tim Menteri Investasi kita bisa lakukan. Bukan karena menterinya yang hebat, enggak. Timnya yang hebat. Tapi itu tergantung dari leadership kepemimpinan. Karena pemimpin itu sejatinya adalah leadership. Demikian Pak Karni. Ya, tapi menurut Faisal Basri, ekspor nikel itu walaupun sudah di smelter, dari 95% ekspor kita itu seluruhnya ke Cina. Dengan harga dibanting. Di Cina itu harganya 800-an kalau nggak salah. Kita patok jadi 34. Dan itu berlaku 30 tahun. Tanpa pajak. Jadi yang kaya oleh nikel itu menurut pakar ekonomi Faisal Basri. Kalau saya kan nggak pakar ekonomi. Pakar nggak jelas. Lah menurut pakar ekonomi, yang kita bikin kaya itu cuma Cina. Bukan bangsa kita. Karena dari itu katanya cadangan kita itu 25% dari cadangan dunia. Dan itu hampir semuanya ke Cina. Lah, yang tadi dilarang biji nikel kan, itu pun ternyata masuk juga ke Cina 5 triliun dari data bea cukai Cina. Bea cukai kita nggak ada ekspor. Di bea cukai Cina ada impor dari Indonesia. Ini gimana? Jadi saya sekaligus menyampaikan dan meluruskan informasi ini Bang Karni. Jadi gini Bang Karni, yang menguasai IUP, Ya. IUP dulu nih Bang Karni, ada dua. Kalau kita bicara nikel itu ada dua fase. Ya. Satu adalah IUP yang menguasai pertambangan, satu adalah industrinya. Ya. Kalau IUP Bang Karni, 80% IUP itu dikuasai oleh BUMN dan pengusaha nasional. 20%-nya itu asing. Ya. Yang kedua, begitu penyetopan ekspor ore nikel, maka pemerintah harus merumuskan kebijakan agar pemegang IUP 80% yang milik anak-anak Republik dan BUMN ini mampu tersalurkan di industri. Ini kebalikan Bang Karni, industri nikel, smelter nikel itu dikuasai 85% oleh asing, termasuk dalamnya adalah China. Kenapa itu dilakukan Bang Karni? Ini harus menjadi introspeksi kita semua. Sebab apa? Yang membiayai smelter nikel ini Bang Karni itu hanya asing. Ya mampu. Ya, perbankan Presiden Indonesia yang mampu melakukan proses pembiayaan itu hanya dari investasi asing. Jadi perbankan nasional kita itu belum memberikan satu kebijakan untuk itu. Nah kemudian China salah satu investor yang berani untuk melakukan investasi itu Bang Karni. Nah kalau pertanyaan bahwa kita cuma $34 dan ekspor $80, dihitung begini Bang Karni caranya. HPM kita ini 1,8 itu 43 sampai $45. Jadi itu tergantung kadarnya Bang Karni. Iya, iya. Kemudian pajak ekspor itu sekitar 15%. Kemudian kos logistiknya Bang Karni sampai ke Cina itu bisa 13 sampai dengan $15. Kemudian masa sih orang trading nggak boleh dapat profit? Jadi jangan dilihat kacamata seolah-olah bahwa harga ekspor $80, kemudian dalam negeri hanya $45. 34 lagi. Gimana Pak? $34. Kalau NI 1,8 bukan 34. NI di bawah. Oh, iya. Jadi ada kadar-kadarnya, ada kadar-kadarnya. Kadar bawah. Jadi menurut saya ini hanya persoalan bisnis to bisnis murni. Nah, kenapa itu dilakukan pelarangan untuk ekspor? Agar smelternya dibangun nasional. Tugas kita Bang Karni sebenarnya satu. Perbankan nasional
harus mau memberikan kredit bagi pengusaha-pengusaha nasional dalam membiayai smelternya. Gimana mungkin ada orang muka seperti saya Bang Karni membangun smelter, satu smelter, satu line untuk nikel itu 250 juta US dollar. Kalau 4 line itu 1 billion US dollar. Perbankan nasional kita equity-nya harus 30-40%. Bagaimana mungkin? Jadi ini introspeksi untuk kita semua. Nah, terkait dengan Cina saja ada juga soalnya Bang Karni. Ini kan DHE sebenarnya, dana hasil ekspor. Secara logika saya pikir Bang Faisal akan mengerti betul. Kredit di luar negeri. Oke? Begitu dia ekspor Bang Karni, pendapatannya harus menyelesaikan dulu kewajibannya. Cicilan pokok dan bunga. Yang masuk ke dalam negeri itu 30%. OPEX dan profit. Sementara kewajiban-kewajiban dia yang dia bayar atas dasar pinjaman luar negeri harus selesaikan. Nah, bagaimana caranya agar itu masuk dalam negeri semua? Gampang aja Pak Karni. Sekarang kita sama-sama kroyok perbankan nasional kita, karena itu bukan domain presiden untuk mengintervensi perbankan karena dia independen, agar mau membiayai kredit smelter di Indonesia. Insya Allah itu akan clear untuk masuk di negara kita. Ya, jangan keluarkan lagi obligasi pemerintah supaya bangga proyeknya nggak obligasi, supaya proyeknya memberi kredit kepada pengusaha. Mungkin itu salah satu tugas dari partai politik kali ya untuk berkolaborasi. Iya dong. Kalau barang itu bagus, itu bisa paten juga Bang Karni. Iya, makanya ketuanya harus ganti. Kita lihat dulu pemirsa.